Halo semuanya, apa kabar? Harap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar fisika bersama Miss Lydia. Kita akan berlatih mengerjakan contoh-contoh soal tentang cermin cekung dan cermin cembung. Oke, contoh soal yang pertama. Benda setinggi 6 cm berada di depan cermin cekung yang berjari-jari 30 cm. Bila jarak benda ke cerminnya 20 cm, maka tentukanlah jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, dan sifat bayangannya. Ketika kita mau mengerjakan contoh soal-soal tentang cermin, yang harus kita tahu di soal itu digunakan cermin apa. Nah, di soal kita ini, kita gunakan cermin cekung. Setelah itu kita tulis diketahui dan ditanyanya. Katanya tinggi bendanya 6, berarti hanya 6 cm. Jari-jarinya berarti R-nya bernilai 30 cm. Nah, jarak benda ke bayangan berarti nilai S-nya sama dengan 20 cm. Nah, ingat di cermin nilai F itu bakal setengah dari nilai R. Berarti kalau R-nya 30, F-nya dapat 15 cm. Oke. Yang pertama, kita mau cari jarak bayangan. Pakailah rumus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Kita masukkan semua angkanya, dapatlah 1 per S aksen sama dengan 1 per 60. Nah, ini masih 1 per S aksen. Kita mau cari S aksennya saja. Berarti kita pakai S aksennya dapat dari 60 per 1. 60 per 1 sama dengan 60. Makanya Miss bikin S aksennya bernilai 60. Oke, lihat gambarnya. Tadi katanya jarak dari F ke O atau jarak fokusnya kita dapat 15. Dan jarak jari-jarinya R-nya itu bernilai 30. Oke. Berarti kalau di sini Miss kasih ruang 1, yang ini ruang 2, yang di belakang sini ruang 3, dan yang di belakang cermin itu ruang 4. Nah, benda kita S-nya itu bernilai 20. Berarti dia berada di ruang 2. Karena F itu kan tadi nilainya 15. Berarti di belakang F. Berarti dia di ruang 2 antara F dengan R. Nah, katanya bayangannya bernilai 60 cm. 60 cm berarti di belakang R. Karena R-nya tadi hanya bernilai 30. Berarti bayangan kita di ruang 3. Benda kita di ruang 2, bayangan kita di ruang 3. Nah, ingat minggu semalam sudah Miss kasih tahu, ruang benda ditambah ruang bayangan nilainya pasti sama dengan 5. Makanya ruang benda kita 2, ruang bayangan kita 3. Berarti 2 tambah 3 sama dengan 5. Oke, nah lanjut kita bahas tentang perbesaran bayangannya. Lihat perbesaran bayangan, pakailah rumus M sama dengan S aksen per S. Kalau S-nya 60, S-nya 20, kita dapatlah perbesarannya 3 kali. Nah, jika perbesaran bayangannya adalah 3 kali, kita bisa dapat tinggi bayangannya. Pakailah rumus H aksen per H. Nah, M-nya udah dikasih tahu 3, H-nya itu 6, maka H aksennya nanti kita dapat bernilai 18. Oke, lihat bayangannya. Tadi bayangan kita di ruang 3. Nah, kalau bayangan di ruang 3, berarti bayangan kita berada di depan cermin cekung. Ingat, kalau bayangan berada di depan cermin, artinya bayangannya pasti bersifat nyata dan terbalik. Oke? Karena di ruang 3 di depan cermin, makanya bayangan kita di soal ini pasti bersifat nyata dan terbalik. Nah, selanjutnya perbesaran. Tadi kita dapat perbesarannya 3 kali. Berarti bayangan kita diperbesar 3 kali dari ukuran bendanya. Makanya kita dapat sifat bayangan kita adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Sama seperti teori kita yang udah Miss kasih tahu minggu semalam. Kalau benda berada di ruang 2 pada cermin cekung, maka bayangannya di ruang 3 pasti bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Oke, contoh soal kedua. Benda setinggi 10 cm berada di depan cermin cembung yang memiliki jari-jari 20 cm. Bila jarak bendanya 60 cm, maka tentukan letak bayangan, perbesaran bayangan, dan tinggi bayangannya. Oke, kita cari tahu cermin apa yang digunakan di soal ini. Di soal ini kita gunakan cermin cembung. Oke, ingat lihat yang di kotak kuning. Katanya cermin cembung selalu F dan R-nya bernilai negatif. Cermin cekung, nilai F dan R-nya pasti bernilai positif. Karena di cermin ini kita gunakan cermin cembung, makanya F dan R kita pasti bernilai negatif. Benda tingginya 10, berarti hanya 10. Oke, memiliki jari-jari, katanya R-nya 80. Nah, cermin cembung yang kita gunakan, berarti nilai R-nya sama dengan minus 80.
S-nya atau jarak bendanya 60 cm. Oke, nah di cermin cembung sama dengan di cermin cekung. Nilai F itu bakal setengah dari nilai R. Makanya nilai F-nya setengah dari 80. Kita dapatnya nilai F-nya itu minus 40. Oke, nah berarti jarak antara titik O ke F ini atau ruang satunya adalah minus 40. Nah, jarak dari titik O sampai ke titik R itu jaraknya minus 80. Oke, kita pakai rumus 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Karena cermin cembung, makanya nilai F kita negatif. Makanya di sini di rumusnya ada kasih tanda negatif. Masukkanlah 1 per minus 40 sama dengan 1 per 60 tambah 1 per S aksen. Oke, nah S itu benda kita berada 60 cm di depan cermin. Berarti dari sini sampai ke depan itu jaraknya 60 cm. Nah, titik fokus kita dari sini ke belakang itu bernilai minus 40. Artinya 40 cm di belakang cermin. Minus itu artinya di belakang cermin ya. Nah, kita dapatlah nanti 1 per S aksennya minus 5 per 120. Makanya S aksen kita atau jarak bayangan kita itu minus 24. Artinya 24 cm di belakang cermin. Kalau contohnya F-nya bernilai 40. Sementara S aksen kita minus 24. Nah, berarti kita tahu bahwa bayangan kita bakal terbentuk di ruang 1 atau di belakang cermin. Kalau di depan cermin, bayangannya bersifat nyata dan terbalik. Nah, kalau di belakang cermin, bayangannya bersifat kebalikan dari yang di depan cermin. Berarti kalau di belakang cermin, bayangannya bakal bersifat maya dan tegak. Kita udah dapat dua sifat bayangannya. Bayangan di soal ini bakal bersifat maya dan tegak. Oke, cari perbesaran bayangan pakai rumus yang sama. Nah, S aksennya tadi kan minus 24. Kita anggap minusnya tidak ada kalau di rumus perbesaran bayangan. Makanya sama seperti 24 per 60. Dapatlah M-nya 0,4. 0,4 kali, tidak sampai 1 kali. Berarti bayangannya bakal diperkecil. Bayangannya bersifat lebih kecil. Tinggi bayangan sama seperti soal nomor 1, pakai rumus M sama dengan H aksen per H. Sudah kita dapat nilai M-nya, hanya juga sudah dapatlah H aksennya 4 cm. Oke, berarti bayangannya bakal memiliki ketinggian 4 cm. Kalau bendanya memiliki ketinggian 10, bayangannya 4 cm, maka pasti bayangannya bakal diperkecil. Berarti kita sudah dapat 3 sifat bayangan kita, yaitu bersifat maya dan tegak karena di belakang cermin, dan juga bersifat diperkecil. Nah, tugas yang harus kalian lakukan. Miss kasih 1 buah tugas, hanya 1 soal saja. Katanya benda setinggi 1 cm berada di depan cermin cekung. Ingat ya, cermin cekung. Yang berjari-jari 20 cm. Bila jarak benda ke cermin 4 cm, maka tentukanlah. Ada 5 yang ditanya. Yang pertama, jarak bayangan. Yang kedua, ruang benda dan ruang bayangannya. Yang ketiga, perbesaran bayangan. Yang keempat, tinggi bayangan. Dan yang kelima, sifat bayangan. Jadi Miss mau kalian mengerjakan tugasnya ini di buku catatan saja. Kerjakan sendiri dengan sebaik mungkin beserta catatannya. Oke, terima kasih buat perhatian dan waktu yang telah kalian berikan. Sampai jumpa minggu depan.